Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat malam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan oleh kemurahan Tuhan. Kita dipertemukan malam hari ini ada di dalam rumah Tuhan. Kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan menjadi keyakinan kita bahwa di mana ada umat-umat Tuhan memuji memuliakan Tuhan, Tuhan hadir di sana. Dan saya percaya malam hari ini Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan yang melihat setiap hati kita. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, dalam berapa waktu ini kita belajar dari Injil Matius pasal yang kelima. Dan kalau di minggu yang kemarin atau tepatnya Jumat minggu yang kemarin, Bapak Pendeta Hesley sudah menyampaikan firman Tuhan tentang berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Ya, sedikit mengulang apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini, bahwa kalau kita dalam hidup kita masih merasakan lapar dan haus akan kebenaran, itu menandakan bahwa rohani kita hidup. Dan kalau demikian, berarti kita akan menjadi umat-umat Tuhan yang akan semakin hari semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Karena selalu ada rasa lapar, rasa haus akan kebenaran, selalu ada kerinduan untuk selalu dipenuhi, dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan mari malam hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar lagi satu hal tentang kebahagiaan yang dikonsepkan oleh Yesus sendiri. Kenapa saya katakan dikonsepkan oleh Yesus sendiri? Kalau kita kembali melihat ya, sebagian besar orang di dunia akan berkata bahwa saya akan berbahagia kalau saya sukses. Saya akan berbahagia kalau saya bisa membeli rumah impian saya. Saya merasa bahagia kalau saya bisa membeli mobil impian saya. Atau mungkin ada orang tua yang berkata, saya akan berbahagia kalau melihat anak-anak saya berhasil dalam studi maupun pekerjaannya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berbahagia yang dikonsepkan oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan ya dari minggu-minggu yang lalu, konsep bahagia yang diberikan oleh Tuhan, yang disampaikan oleh Tuhan pada waktu dia berkhotbah di atas bukit, sangat bertolak belakang dengan apa yang sebagian besar manusia di dunia ini mempunyai dasar itu, ya. Seperti yang saya sudah katakan tadi. Sebagian besar orang berkata bahwa dia akan berbahagia kalau mungkin dia punya harta yang banyak, ya, pekerjaannya mapan, dan dia bisa memiliki segala sesuatu yang diinginkan hatinya, keinginannya bisa terpenuhi. Tapi kembali malam ini kita melihat Bapak Ibu di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-5, kita akan lanjut pada ayatnya yang ke-7. Ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah hal yang sangat bertolak belakang ya. Kalau saya sebutkan tadi, orang merasa bahagia kalau dia punya harta yang banyak. Sementara malam hari ini ya, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang murah hati. Ya, mungkin tanpa pun saya menjelaskan panjang lebar tentang murah hati, Bapak Ibu sudah pasti punya pengertian sendiri tentang murah hati ya. Kalaupun kami tanya kepada anak-anak sekolah minggu, ya, mereka pasti tahu apa yang namanya murah hati. Ya, karena memang di sekolah minggu juga diajarkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang murah hati, dia punya karakter yang murah hati. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbahagia orang yang murah hatinya. Nah, apakah hanya orang kaya yang bisa dikatakan orang yang murah hati?
Mari malam hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kalau konsep kebahagiaan bagi orang dunia adalah seberapa banyak yang dia miliki, tapi Alkitab ingin membawa kita untuk mengerti sesuatu yang lebih mulia dan lebih luar biasa lagi, bahwa kebahagiaan bukan sekedar apa yang bisa kita miliki dalam dunia ini, tetapi bagaimana hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ketujuh ini, kalau saya melihat dari beberapa terjemahan Bapak Ibu, ya, baik di terjemahan King James Version maupun terjemahan sederhana Indonesia, kata berbahagia orang yang murah hatinya ini dituliskan dengan sungguh diberkati Allah orang yang mengasihani orang lain. Jadi bukan sekedar berbahagia. Ketika kita menjadi pribadi yang murah hati, kita bukan sekedar berbahagia, tapi kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, murah hati artinya suka memberi, tidak pelit, penyayang, pengasih, suka menolong, dan baik hati. Ya. Itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalau di dalam terjemahan aslinya, baik di dalam terjemahan Ibrani maupun Yunani, kita akan menemukan bahwa kemurahan hati ini artinya belas kasihan. Atau juga bisa diartikan dengan kemampuan untuk menempatkan diri dalam pribadi orang lain, sehingga bisa melihat, berpikir, dan merasakan menurut mata, pikiran, dan perasaan orang lain. Jadi ternyata pribadi yang murah hati itu bukan sekedar pribadi yang, oh saya punya uang, terus melihat teman saya kekurangan, saya memberikan dia uang. Tetapi lebih dari itu Bapak Ibu, kita menurut Alkitab, pribadi yang murah hati itu adalah pribadi yang mampu menempatkan hidupnya, dirinya kepada seperti posisi orang yang menderita. Sehingga kita bisa merasakan penderitaan orang lain. Jadi bukan sekedar karena kita melihat mungkin dia kekurangan uang, kita kasih uang. Tapi sebenarnya mungkin lebih dari uang yang dia butuhkan. Tapi kalau kita memposisikan diri sebagai seorang yang murah hati menurut Alkitab, kita bisa berdiri di posisi orang itu dan kita bisa tahu apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia perlukan. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perihal murah hati ini adalah hal yang sangat penting. Karena kalau saya memperhatikan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari perjanjian lama sampai ke zaman perjanjian baru, Allah begitu banyak memberikan contoh, memberikan teladan tentang kemurahan hati. Ya, contoh yang paling utama yang menjadi teladan kita tentang kemurahan hati adalah Tuhan Allah sendiri. Ketika bangsa Israel berulang-ulang kali melakukan kejahatan di mata Tuhan, berulang-ulang kali menyakiti hati Tuhan, menolak Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tetapi ketika mereka bertobat, Tuhan dengan tangan terbuka menerima mereka kembali karena belas kasihan dan kemurahan hatinya. Kemudian kita juga melihat tokoh-tokoh Alkitab yang lain seperti Abraham, Boas, ya, dan banyak tokoh Alkitab dalam perjanjian lama yang bisa menjadi contoh atau teladan pribadi yang murah hati. Tidak berhenti di perjanjian lama Bapak Ibu, di perjanjian baru kita melihat banyak contoh juga. Yesus juga menjadi contoh yang paling utama di dalam perjanjian baru mengenai kemurahan hati. Dan satu hal yang luar biasa Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan di perjanjian baru selain Yesus, tokoh-tokoh yang diangkat oleh Alkitab untuk menjelaskan atau menunjukkan tentang kemurahan hati adalah orang-orang yang justru mereka termasuk bangsa kafir atau orang yang tidak mengenal Tuhan. Yesus pernah berbicara tentang orang Samaria yang baik hati. Kemudian kalau kita kembali belajar, kita akan temukan juga ada seorang perwira Kapernaum yang begitu menghargai hamba
yang melayani dia. Bahkan Sakeus juga Bapak Ibu, dia adalah seorang yang punya latar belakang yang buruk, yang dibenci oleh bangsa Israel. Tapi Yesus mengangkat hal itu di dalam Alkitab untuk menunjukkan kepada kita bahwa siapa saja dengan latar belakang apa saja bisa melakukan apa yang namanya kemurahan hati. Ya, apatah lagi kita orang-orang yang sudah mungkin hidup berpuluh tahun di dalam Tuhan, yang sudah banyak mendengar firman Tuhan. Tuhan rindukan kita menjadi pribadi yang murah hati. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 36 di sana berkata, "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Jadi Tuhan bukan sekedar memberikan perintah ya, tetapi dia sendiri menjadi contoh teladan yang utama bagi kita. Bapa di surga juga adalah pribadi yang murah hati ya. Dia rela berikan putranya yang tunggal untuk menjadi penebus dosa umat manusia. Nah, mari malam hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya, dari tokoh-tokoh Alkitab yang sudah saya sebutkan tadi, mereka menunjukkan betapa mereka melakukan kemurahan hati dengan apa yang mereka bisa lakukan bagi orang lain. Dan dari kemurahan hati tokoh-tokoh Alkitab ini, bahkan dari kemurahan hati Tuhan ya, saya mengajak kita untuk melihat beberapa hal yang penting tentang murah hati dan konsep murah hati yang Tuhan kehendaki. Karena kalau kita berbicara murah hati Bapak Ibu, ada contoh kemurahan hati yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya orang tua ya di dalam keluarga, suatu ketika anaknya mungkin merengek-rengek ya. Misalnya minta sepeda motor ya. Anak SMP minta sepeda motor. Ya. Mungkin kita akan berpikir, saya akan menjadi orang tua yang murah hati kalau saya memenuhi keinginan anak saya, memberikan keinginan anak saya. Tetapi kalau kita kembali bercermin dari firman Tuhan, apakah hal ini seturut dengan kehendak Tuhan? Tidak Bapak Ibu tentunya. Karena anak SMP itu secara hukum belum diperbolehkan untuk mengendarai sepeda motor ya. 17 tahun ke atas baru dapat surat izin mengemudi. Tapi mungkin ada sebagian orang berpikir, kalau saya tidak memberikan apa yang diminta oleh anak, saya akan dicap orang tua yang tidak penuh, yang tidak berbelas kasihan kepada anak, tidak mengasihi anak. Tetapi mari malam hari ini kita melihat dari contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab yang saya sebutkan tadi, kita akan melihat hal-hal yang penting tentang murah hati, bahkan konsep murah hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya rindu kita membuka di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10. Kita akan baca ayat yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-37. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 sampai yang ke-37 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya.
Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, konsep murah hati yang dikehendaki oleh Tuhan begini Bapak Ibu. Orang yang murah hati peduli dan simpati dengan kesusahan orang lain. Jadi ketika kita menemukan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan, kita tidak acuh Bapak Ibu. Kita tidak cuek. Kita tidak malas tahu. Tetapi kita akan sedapat mungkin melakukan sesuatu untuk menolong orang tersebut. Ya, kita lihat tadi dalam pembacaan Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 sampai ke-37. Ada seorang imam, kemudian seorang Lewi. Bapak Ibu bicara seorang imam itu adalah seorang pemuka agama ya. Kalau mungkin sekarang bisa saya setarakan dengan seorang pendeta. Ya, Bapak Wakil Gembala ya. Kalau mungkin saat ini bisa disetarakan dengan seorang gembala. Kemudian ada orang Lewi ya. Kalau di zaman Perjanjian Baru ya, di zaman Taurat pun orang Lewi ini adalah suku yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Jadi kalau pada zaman Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru Bapak Ibu, yang melayani Tuhan itu hanya suku Lewi. Ya. Tetapi kita melihat baik imam maupun orang Lewi, firman Tuhan katakan mereka lewat dari samping. Mereka tidak mau peduli ya dengan orang yang padahal sudah di depan mata. Orang itu sudah babak belur, kalau boleh saya katakan dalam keadaan yang sekarat. Ya. Kalau orang Jawa bilang kok mentolo ya, mentolo sudah lihat orang sudah terkapar. Terus memang jalan itu firman dalam yang saya baca, jalan yang dilalui itu memang jalan yang orang bilang jalan darah. Karena seperti yang di firman Tuhan tuliskan, di sana banyak penyamun. Ya, jadi mungkin ketika mereka pun ingin menolong ada perasaan takut. Kalau saya berhenti tolong orang ini nanti penyamun datang, saya juga akan jadi korban. Bapak Ibu kita melihat, menjadi seorang yang kenal Tuhan, menjadi seorang yang bisa dikatakan aktivis gereja. Seperti saya katakan tadi, seorang imam dan Lewi tidak menjamin hidupnya punya belas kasihan. Kita perlu dijamah oleh Roh Kudus sehingga belas kasihan itu ada dalam hidup kita. Ya, karena kita lihat dalam Galatia pasal 5, di sana dikatakan buah roh salah satunya adalah kemurahan. Ya. Orang Samaria, mereka adalah orang yang di dalam Perjanjian Lama sampai di Perjanjian Baru kita melihat mereka adalah bangsa yang tidak boleh hidup bersama dengan orang Israel, orang Yahudi. Boleh saya katakan mereka musuhan dengan orang Israel. Tapi kita melihat orang Samaria ini, dia tidak begitu saja menolong, ya sudah pokoknya saya angkat, wis bawa di tempat yang aman, selesai. Tapi tadi secara mendetail dituliskan dalam Alkitab, dia rawat luka orang itu, dia kasih minyak, kemudian dia bawa di penginapan, terus kemudian dia bayar lagi uang penginapan, uang perawatan. Dia ngomong kepada kepala penginapan, kalau yang engkau belanjakan lebih, saya akan kembali untuk membayarnya. Kemurahan hati yang model ini Bapak Ibu hanya bisa kita lakukan kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Banyak orang yang mungkin berkata, oh saya sudah puluhan tahun jadi orang percaya, saya melayani Tuhan. Tapi tidak menjamin
orang tersebut menjadi pribadi yang murah hati. Saya tidak perlu berbicara panjang lebar, Bapak Ibu mungkin bisa menyaksikan sendiri ya. Saya pun tidak menghakimi ya, tidak menghakimi dari mimbar ini. Ada banyak pelayan Tuhan yang dalam hidupnya mungkin, maaf ya Bapak Ibu, saya harus ngomong ini, terlalu egois ya. Terlalu egois ya. Selalu ingin dilayani, selalu ingin diperhatikan, selalu ingin dihormati. Tetapi ketika melihat ada jemaat Tuhan yang mungkin membutuhkan uluran tangan, mereka mungkin berpikir, stop dulu, saya lagi banyak kebutuhan. Nanti saja kalau Tuhan sudah berkati saya, banyak baru saya bisa menolong. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan begini, bicara tentang kemurahan hati, tidak melulu pemberian uang atau pemberian secara materi. Tapi hidup kita ini bisa dirasakan dan dirasakan dan dinikmati, bukan maksudnya dinikmati apanya, bukan Bapak Ibu. Kehadiran kita dirasakan oleh orang lain. Nah, ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, saya ingat satu kejadian Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Suatu ketika waktu saya ada di Papua, ada seorang ibu ya, ibu ini juga seorang hamba Tuhan. Kemudian dia diperhadapkan dengan satu masalah keluarga yang sangat rumit lah istilahnya ya. Suaminya meninggalkan dia. Bapak Ibu bisa bayangkan suami istri ini adalah pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Kemudian mereka harus berpisah. Berpisah karena ada satu masalah yang memang ya sulit untuk diselesaikan. Karena memang juga orang tua baik pihak yang istri maupun yang suami itu ikut campur di dalamnya. Nah, ketika ibu ini ya, dia tetap datang di gereja, ibadah ya. Saya perhatikan mungkin karena begitu berat tekanan yang dia rasakan dalam hidupnya. Dia seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, terus kemudian mengalami masalah yang seperti itu. Ketika mungkin dia datang ke gereja, ada banyak orang yang memandang dia dengan sinis. Wah, hamba Tuhan kok bisa begitu ya, mungkin ya. Terus kemudian ada mungkin yang tidak mau salaman atau tidak mau berbicara dengan dia. Jadi istilahnya seolah-olah orang mempersalahkan dia atas apa yang menimpa hidupnya. Nah, saya juga tidak mengetahui semua yang dia alami. Tetapi ketika selesai ibadah, saya berjabat tangan dengan ibu ini, terus saya katakan puji Tuhan. Padahal saya cuma ngomong puji Tuhan. Terus setelah saya salaman, saya peluk dia. Puji Tuhan. Terus setelah saya pulang Bapak Ibu, dia WA kepada saya. Dia ngomong begini, "Tante terima kasih. Pelukan Tante tadi sangat berarti buat saya." Kenapa? Saya merasa bahwa saya tidak sendirian. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau kita ada di posisi orang ini ya, seolah-olah orang semua menghakimi. Nah, saya mungkin tidak memberikan solusi bagi dia untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, atau mungkin saya pun tidak memberikan sejumlah uang untuk istilahnya menjadi bantuan karena dia sekarang harus hidup sendiri dan menghidupi seorang anak. Tetapi Bapak Ibu, satu pelukan saja, satu jabatan tangan saja bisa menyentuh orang yang sementara mengalami kesulitan. Jadi tidak selalu menjadi orang yang murah hati itu berbicara kita harus memberi dalam bentuk uang atau memberi apa. Dukungan dan perhatian kita itu adalah tanda kemurahan hati kita kepada orang. Orang Samaria ini menunjukkan lebih dari itu Bapak Ibu. Ya, dia lakukan segala cara yang dia bisa untuk menolong. Kemudian kita melihat lagi hal yang penting lainnya yang menjadi konsep murah hati yang Tuhan kehendaki. Orang yang murah hati menolong tanpa memandang bulu. Ya, tanpa memandang status, tanpa memandang kedudukan ya. Teman atau lawan tetap ditolong. Kita lihat orang Samaria ini.
Ya. Sebenarnya kalau dia mungkin mengingat ya, orang Israel ini adalah musuh, tidak boleh ditolong. Tetapi dia tetap menunjukkan kemurahan hatinya, bahkan melakukan hal yang mungkin bagi sebagian orang Yahudi mereka tidak mampu melakukan hal itu. Tetapi dia melakukan semuanya dengan total. Ya. Di situ menunjukkan bahwa ada ketulusan ketika dia melakukan apa yang namanya kemurahan hati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak orang sekarang yang kelihatannya murah hati ya. Kelihatannya murah hati, tapi kemurahan hati mereka hanya sebatas vlog. Bapak Ibu mungkin banyak yang melihat ya, YouTuber-YouTuber yang pergi kepada pengemis-pengemis kasih uang, tapi semua di video kan ditonton banyak orang. Ada mungkin yang melakukan memberi sedekah untuk supaya dipuji orang, dilihat orang. Tetapi kita melihat model kemurahan hati yang seperti ini sangat dikecam oleh Tuhan. Kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Kita hendak, ya sampai di situ Bapak Ibu. Jadi ketika seseorang melakukan kebaikan atas dasar untuk dilihat orang, dipuji orang, hal itu sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Seorang YouTuber ya melakukan banyak. Saya tidak menghakimi Bapak Ibu, tapi ini yang saya lihat ya. Mereka memberikan kepada orang, sementara video mereka ditonton oleh banyak orang. Semakin banyak orang menonton, semakin banyak uang yang mereka dapatkan. Ya, semakin banyak kebaikan yang mereka lakukan, mereka berharap akan semakin banyak subscriber, follower, dan dari situ mereka mendapat banyak keuntungan. Tetapi yang Tuhan mau ketika kita melakukan suatu kebaikan, kemurahan hati, bahkan ketika kita memberi sedekah, Tuhan mau kita melakukan itu dari hati kita. Kita melakukan karena kita merasa bahwa kita sudah ditolong oleh Tuhan. Kita sudah menikmati kemurahan Tuhan yang besar yang sudah menyelamatkan hidup kita. Jadi kalau kita sudah terima kemurahan Tuhan, kita sudah terima kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, kita pun ingin menyalurkan itu bagi orang lain. Kalau dasar kita melakukan kemurahan hati karena kasih, karena kita telah terlebih dahulu menerima kemurahan Tuhan, kita akan menikmati sukacita yang luar biasa. Amin. Kita akan menikmati sesuatu yang memberi kepuasan bagi jiwa yang mungkin selama ini tidak pernah kita dapatkan dalam hidup kita. Itulah sebabnya Alkitab berkata bahwa berbahagia, diberkati orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemurahan apa yang mereka dapatkan? Mereka dapatkan sukacita. Jadi dengan kata lain, apa yang mereka tabur pasti akan mendapatkan tuaian, balasan. Dan ketika kita berbuat baik, ingat satu hal Bapak Ibu, jangan pernah kita mengharapkan supaya apa yang kita berikan kembali kepada kita. Tapi kita harus melakukan itu dengan tulus. Maka firman Tuhan berkata, Bapamu di surga yang akan melihat dan akan membalasnya kepadamu. Lakukan kemurahan hati dengan kasih dan kita akan menikmati yang namanya kepuasan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, kita mungkin tidak menerima sejumlah besar uang dari orang, tetapi kita akan merasakan sesuatu yang beda dalam hidup kita ketika kita menolong orang lain. Nah, Bapak Ibu, saya pernah merasakan begini. Kalau saya tidak, misalnya ya, saya digerakkan oleh hati saya tergerak ya untuk menolong. Kemudian saya hendak nanti aja. Setelah saya tidak melakukan hal itu, ada perasaan tidak sejahtera. Nah, pernah satu kali Bapak Ibu saya dalam perjalanan
mengisi BBM, terus saya lihat ada seorang nenek ya, nenek berpakaian apa ya, jari ya, orang sini bilang ya, orang Jawa bilang pakaian jari, badannya kurus, terus kemudian mikul wakul ya itu, terus diisi pisang. Waktu saya lewat saya bilang ini, nanti saja saya kembali, baru saya beli pisangnya, maksudnya begitu, karena saya masih mau ngisi bensin. Setelah saya pulang Bapak Ibu, pisangnya sudah tidak ada. Terus saya mendekati Mbah itu, Mbah pisangnya masih ada. Oh sudah dibeli orang. Aduh, saya menyesal Bapak Ibu. Kenapa saya tidak beli tadi? Ya. Tapi kemudian berselang 2 hari kemudian saya pergi ke Indomaret. Kemudian pas di depan pintu ada seorang mbah-mbah, ya sama juga berpakaian seperti itu, tapi ini lebih saya masih lebih segar lah dari yang waktu itu. Dia bilang, "Dek, pisang Dek." Padahal kalau di rumah pun pisang itu saya dan mertua saya tidak makan Bapak Ibu. Terus saya tanya, "Berapa Bu?" 20.000. Ya, dalam hati saya, "Nggak usah tawar, bayar saja." Jadi saya bayar dengan harga 20.000. Sampai di rumah ya, ada saudara yang tinggal bersama dengan kami. "Loh, kamu kok beli pisang malam-malam?" "Yo, ada mbah-mbah yang jualan." Mertua saya sambil ketawa-ketawa lihat saya gitu. Terus, "Berapa kamu beli?" Yang saudara kami tanya begitu. 20.000. "Kok mahal mentoh? Oh pisang model begitu mbok beli 20.000. Tapi mertua saya ketawa-ketawa lihat saya. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau suatu ketika kita digerakkan oleh Tuhan untuk menolong orang lain, segera lakukan. Supaya tidak ada penyesalan dalam hidup kita. Jadi konsep kemurahan hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah kemurahan hati yang benar-benar memposisikan diri pada penderitaan orang lain sehingga kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Kita bisa menolong mereka sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Bahkan ketika kita melakukan kemurahan hati yang menolong orang lain, hendaklah kita melakukan itu dengan tulus. Maka Bapa di surga yang akan memberkati kita. Karena firman Tuhan jelas berkata, ada lebih baik memberi daripada menerima. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, saya tidak akan panjangkan firman Tuhan malam hari ini. Ya, kita tahu malam hari ini bahwa dalam hidup kita Tuhan menghendaki kita menjadi pribadi yang peduli dengan orang lain. Tidak menjadi pribadi yang egois. Karena Tuhan pun menciptakan kita menjadi makhluk sosial. Ya, kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Atau mungkin ada di sini Bapak Ibu yang bisa hidup sendiri. Ya, ketika sakit terus tidak ada orang lain. Terus bilang, yang mati sudah selesai toh. Tetapi kita juga melihat ada orang yang mati dalam kesendirian, tapi tetap juga ditolong oleh orang lain. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang murah hati, yang penuh dengan belas kasihan. Dan Dia maupun kita hidup seperti itu. Mari kita datang kepada Tuhan malam hari ini. Kita sudah menerima kemurahan demi kemurahan Tuhan yang luar biasa. Tuhan inginkan supaya kita menjadi perpanjangan Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang lain. Sehingga mereka pun bisa melihat dalam hidup kita bahwa ada kasih Tuhan, ada Kristus di dalam hidup kita. Kita mungkin kadang tidak mampu untuk melakukan hal ini. Tapi firman Tuhan katakan bahwa ada Tuhan di dalam kita. Tuhan yang bergerak di dalam kita. Ia akan memberikan kita kemampuan untuk melakukan hal-hal yang mulia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat kemurahan.